Film diawali di mana pasukan tentara kompeni yang dipimpin The Son mengobrak-abrik sebuah desa menggunakan meriam. Saat keriuhan terjadi, seorang pemuda buta mendengar dari kejauhan dan menanyakan, "Senjata apa yang digunakan itu?" Ketika The Son hendak memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh penduduk desa. Tak lama kemudian, Jaka Sembung dan beberapa pengikutnya menyerang mereka. The Son pun berhasil dipanah dan melarikan diri. Seluruh penduduk desa merasa terselamatkan oleh Jaka Sembung dan mengeluh-elukan Jaka Sembung sudah seperti pahlawan. Dengan luka parah, The Son sampai di markas kompeni. Namun sayang, nyawanya tidak terselamatkan. Buntut dari kematian The Son, pihak Belanda mengadakan sayembara untuk menghadapi Jaka Sembung. Siapapun jagoan pribumi yang dapat menunjukkan kekuatannya akan mendapat 100 ringgit. Dan siapapun yang membawa Jaka Sembung baik dalam keadaan hidup atau mati akan mendapat 500 ringgit. Pertarungan dimulai si botak berhadapan dengan si cakar maut. Jalan, sahabatku. Dari semua jagoan-jagoan yang tersisa, hanya satu jagoan yang berhasil membunuh jagoan-jagoan lain. Namun saat dia hendak meminta 100 ringgit, tiba-tiba si buta alias Soka tanpa sengaja masuk ke area pertempuran. Penonton yang melihatnya seolah tak percaya dengan kemampuannya. Namun saat laga dimulai, Soka alias si buta dari Gunung Iblis dengan sekejap berhasil mengalahkan jagoan tadi. Walau dirinya buta, Soka bisa merasakan melalui pori-porinya. Soka rupanya tertarik dengan tawaran 500 ringgit yang diberikan pihak Belanda. Dan Mendes kemudian membawa Soka ke dalam ruangan. Mendes memerintahkan Soka untuk membawa kepala Jaka Sembung. Namun Soka menolak karena ia ingin bayaran lebih tinggi. 1.000 ringgit. Tanpa buang waktu, Soka didampingi beberapa pasukan Belanda mulai mencari Jaka Sembung. Sesaat sampai di desa, Soka dan pasukan Belanda hanya menemukan mayat-mayat pasukan Belanda tergeletak di pinggir sungai. Dewi Magi yang mengintip dari atas pohon berbisik dan beritahu bahwa Jaka Sembung ada di dekat kebun pisang. Dari jauh terdengar suara Jaka Sembung menyauti panggilan Soka. Keluar kau! Soka! Aku di sini.
Mereka berdua pun akhirnya memulai pertempuran. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan Sokka. Dia berhasil memenggal kepala Jakasembung dan membawanya ke pihak Belanda. Dengan sombong, Sokka meletakkan kepala Jakasembung dan memperlihatkannya. Mendes memerintahkan pasukannya untuk memancangkan kepala Jakasembung di gerbang depan. Sokka meminta imbalan yang sudah dijanjikan. Mendes lalu memberinya peti yang berisi uang. Semuanya ringgit asli. Kalau kapiten membutuhkan saya, adakan sayembara lagi. Mendes rupanya menyesalkan upah yang diberikan kepada Sokka. Saya mengerti maksud kapiten. Saat Sokka berjalan pulang, tanpa basa-basi pasukan Belanda memberondong Sokka dengan tembakan. Di luar perhitungannya, Sokka berhasil ditembak, tapi dia dapat mengeluarkan pelurunya yang bersarang di dadanya. Sokka langsung tak sadarkan diri, dan di saat itulah Dewi Magi datang menyelamatkannya. Rupanya Dewi Magi punya hasrat birahi dan cinta terpendam pada Sokka. Mana mungkin dapat kukuasai dirimu. Tak lama Sokka sadar dan berontak. Dia menolak cinta Dewi Magi, dirinya memang telah tertutup untuk wanita lain setelah kematian sang kekasih. Mendengar penolakan Sokka, Dewi Magi marah dan meminta uang dalam peti itu sebagai gantinya. Tapi Dewi Magi meminta semuanya, namun Sokka menolaknya. Dewi Magi langsung menyerangnya, dan ternyata ramuan yang diberikannya beracun sehingga bisa dikendalikannya. Tak lama kemudian Jakasembung menolongnya. Tuh Kak Jaka. Dewi Magi mendatangi markas pasukan Belanda dan mengajak bekerja sama. Dan ternyata kepala yang dipenggal Sokka ternyata bukan kepala Jakasembung, melainkan kepala kambing yang disihir Sokka. Dewi Magi pun menunjukkan kemampuannya. Ini akan terbenam. Bagaimana? Bagus. Berlanjut ke markas Dewi Magi, di mana ada seorang pemuda yang menjadi pemuas hasrat Dewi Magi dan para pengikutnya. Datang ini.
Bawa Situasi bertambah rumit ketika suatu malam terjadi pencurian kotak peti yang berisi uang dari padepokan Jaka Sembung yang tidak terlihat pelakunya. Soka yang tajam penciuman dan pendengarannya berhasil menghalanginya. Tunggu. Tunggu. Mus napas. Akhirnya, melalui penciumannya, Soka berhasil mengetahui bahwa pencurian itu adalah Dewi Magi. Ayo. Dan seketika itu pun Dewi Magi langsung dikepung. Guru Jaka Sembung berhasil melukainya. Tak berdaya. Tetapi meloloskan diri. Dewi Magi pun mengeluarkan banyak darah dan terjatuh ke Sungai Walungan. Dewi Magi mendatangi gurunya untuk menyembuhkan lukanya. Kau sudah sembuh seperti. Ketika sudah sembuh, Dewi Magi meminta kepada gurunya untuk menangkap Kinong. tangkapkan Kinong untukku. Di mana Kinong adalah adik dari Soka. Untuk mendapatkan dua umpan Jaka Sembung dan Soka sekaligus. Kinong pun dibawa oleh dua orang tak dikenal. Kinong. Dan ternyata dia adalah Dewi Magi dan gurunya. Aku. Kinong. Kinong pun berhasil dibawa Dewi Magi ke markasnya dan dibawa ke sumur maut yang penuh ular berbisa. Jaka Sembung yang melihat Soka kesedihan langsung bergegas menuju markas Dewi Magi seorang diri. Jaka Sembung yang datang seorang diri tak bisa berbuat apa-apa. Lihat Kinong berada di atas sumur maut. Tak lama kemudian muncul dari padepokan Soka dan gurunya datang ke tempat di mana Kinong dan Jaka Sembung disandra. Dewi Magi yang mendengar keributan langsung mengatur strategi. Putih? Ya, Yunda. Hubungi guru. Kita perlu bantuannya. Baik. Jaka Sembung dan Soka pun tak tinggal diam, mereka langsung menyerang balik. Pertarungan pun berjalan dengan sengit. Kedatangan guru Dewi Magi ternyata mampu membuat kewalahan Jaka Sembung dan gurunya. Setelah pertarungan sengit, akhirnya mereka mampu mengalahkan guru Dewi Magi. Kemudian datanglah pasukan kompeni yang dipimpin Mendes dan Dewi Magi menembaki mereka. Ada guru saya. Diam saja. Saat itulah muncul Bajing Ireng yang kemudian membantu Jaka Sembung.
Kedatangan bajing ireng mampu membuat pasukan kompeni kalang kabut. Saat Mendes mengarahkan Meriam ke arah si Sokka dan kawan-kawan. Namun Dewi Magi mengetahui licik tersebut, dan karena cintanya pada Sokka yang sebenarnya masih tulus, dia mengorbankan dirinya dengan menerima peluru meriam penghancur. Dewi Magi pun akhirnya tewas. Kesadaran akan perbuatannya yang salah telah didapatnya walaupun terlambat.